Aku menikah sama sahabat mantanku, tapi mantanku masih pakai aku sampai malam sebelum akad. Dan sekarang ya pokoknya gila banget Nul. Pokoknya lu goblok banget sih. Halo semua, welcome back to Radio Confessions with Anu. Ya, seperti yang kalian bisa tahu, di sini gue bakal bacain pengalaman rahasia dan juga confession dari netizen yang paling aneh, paling bodoh, paling menyeramkan, paling menjijikan atau apapun itu secara anonim. Dan bagi kamu yang ikutan sharing cerita atau pengalaman aneh kalian, link ada deskripsi video ini atau enggak ada di bio Instagram gue, itu juga bisa. Oke lah, tanpa berlama-lama, mari kita lanjut. Hello Nul, sumpah ini cerita tuh kayak dosa yang dibungkus dengan selimut. Bahkan kalau aku sendiri baca ulang chatnya, aku jadi pengen muntah. Oke, jadi gini, aku cewek umur 29 tahun, baru nikah 2025 awal tahun kemarin. Panggil aja namanya Elsa. Suamiku sekarang namanya Raffi. Tapi masalahnya apa? Raffi itu sahabat sehidup semati mantan aku. Sebut aja mantan aku namanya Gede, karena itunya gede. What the fuck? Kita sebut aja namanya Gede karena itunya gede. Wah, lu sakit banget sih men, kata gua. Ini agak TMI dikit, tapi editor gua nanti yang bakal ngedit video ini namanya Gede. Gede, maksudnya editor gua. Ini gua gak tahu ini cerita lu atau bukan. Tapi ingat, lu punya pacar. Cewek lu baik. Lu jangan aneh-aneh. Gua laporin ke Vina nih nanti. Mereka beneran kayak soulmate gitu, SMA bareng, kuliah bareng, bahkan sering nginep di rumah masing-masing. Sementara aku dulu pacaran sama Gede, kayak ABG yang bego banget. Pokoknya semua gue lakuin, yang penting gak masuk, karena aku mau tetap perawan tanda seru. Semua aku lakuin, yang penting kagak masuk, dan hitungannya masih perawan, aduh. Terserah lu. Dan ya seperti yang kamu bisa baca, dulu aku tuh anak yang suci dan gak mau aneh-aneh sebelum nikah. Makanya aku gak mau gitu-gitu. Waktu pacaran dulu, Gede sering cerita tentang Raffi. Jadi aku tahu kalau Raffi itu ada, cuman gak saling kenal aja. Tapi ini nih, waktu Gede mulai bosen karena aku gak mau kasih dia full service, alias gak kasih masukin. Gara-gara itu dia selingkuh lah. Gue gak tahu dah, ini rasanya aneh banget karena ya tadi gue bilang tuh editor gue namanya Gede, makanya vibes-nya aneh banget gue ngebaca nih cerita. Deal, gak usah aneh. Tapi lu mikir lah juga, ini cowok juga gak bener banget si Gede ini. Lu juga gak bener BTW, lu juga gak bener. Tapi si cowok ini, si Gede, dia gak bener banget. Masa dia putusin lu gara-gara dia gak mau kasih, gara-gara lu gak mau kasih dia full service, yang artinya cuman masukin doang, sisanya kalian lakuin, tapi tetap diputusin. Jujur agak gila. Tapi anehnya dia tetap maksa hubungan kita jangan putus. Karena katanya, kamu enak, sayang banget kalau dilepas. Fadil, Gede, lu gitu deh. No, gua waktu itu harusnya lari ke polisi bukannya nangis. Dan pada akhirnya kita pun putus. Dan 1 tahun kemudian aku ketemu sama Raffi, sahabatnya, secara random. Kita ngobrol, nyambung, chattingan tiap hari, dan tiba-tiba ngeklik banget. Dan si Gede tahu kalau aku deket sama Raffi. Cuman reaksinya Gede ya simpel aja. Dia bilang tolong jagain Raffi, tapi kalau kangen chat aku ya. Kan kamu tetap favoritnya aku. Kayak nol, demi apa sih favorit? Aku ngerasa kayak diskon 11-11 Shopee. Giloy, jangan gitulah Shopee. Lu kalau mau goblok lah notif. Nggak, tapi serius lah Shopee. Kalau misalnya lu mau endorse aja. Jangan masukin endorse terselubung gini biar dapat gratisan dari gua. Jangan dong. Dari tahun 2019 sampai 2024 aku pacaran sama Raffi, tapi masih dipakai sama Gede. Oh ya, bahasa lu tuh sakit banget dah men. Iya, harus aku akuin. Setiap kali Raffi sibuk, setiap kali aku ribut kecil sama Raffi, setiap kali Gede muncul dengan kangen nih. Ya udah, ketemuan, begituan, ulangin lagi. Definisi kayak aku dan dia tuh kayak langganan gym WK. Tapi nggak sampai masuk kok, jangan negatif thinking dulu ya. Bapak kau. Dan ini terjadi bahkan sampai hamil 2 bulan sebelum menikah. Raffi nggak tahu apa-apa. Dia cuma tahu kalau aku mantan pacar sahabatnya. Udah sampai situ aja. Plot twistnya kita masuk ke sini. Malam sebelum akad, aku hampir nikah dalam keadaan bau badanku kayak baunya si Gede. Ini coba.
Fadil! No, puncak gilanya ada di sini. Hamin 12 jam sebelum akad, Gede tiba-tiba ngechat kayak gini. Aku mau kamu untuk terakhir kalinya. Bener-bener terakhir. Dan ya, aku yang bego, aku iyain. Kita ketemu di mobil. Dan akhirnya sebelum menikah, aku dimasukin loh. Bangsat! Setelah gue bikin video ini dalam keadaan gak terlalu fit. Kalian bisa lihat dari muka gue agak lemes, agak ngantuk. Fadil! Dan malam itu, setelah selesai, Gede ngomong kayak gini. Besok mungkin kamu bakal jadi istri Raffi. Tapi badan kamu udah duluan jadi punya aku. Hehehehe. In the arms of the angel. Aku mandi 3 kali, gosok kulit sampai merah. Tapi tetap kayak masih kebayang. Besoknya akad. Dan itu sah. Aku nikah sambil sembunyiin dosa yang gede. Lucu lu. Lucu lu ngejokesnya gitu. Iya lucu banget. Iya dosa lu besar banget, maka lu pakai perkataan gede. Kebetulan nih cowok namanya juga gede. Jadi ya dosanya gede banget. Gitu kan maksud lu? Iya applause, ketawa, tepuk tangan, semua ketawa. Dan oh my god, setelah nikah makin gila lagi. Kupikir setelah nikah aku bakal tobat. Ternyata tidak. Yang terjadi malah aku dan Gede saling kirim video kita kita juga saling kirim foto-foto. Dan kita juga texting kayak nggak punya moral dan kemanusiaan sama sekali. Dan ini terjadi lebih sering lagi setelah aku jadi istri Raffi. Dan iya, seenggaknya seminggu sekali kita selalu diem. Jadi ya gitu, aku mungkin adalah istri orang. Tapi HP aku isinya adalah film 18 tahun ke atas semua versi aku dan juga mantanku. Sekarang kita masuk di plot twist terakhir yang bikin aku mikir mungkin ini adalah karmaku. Bulan ini aku telat. Aku telat parah. Dan tespek aku garis 2. Awalnya aku pikir kalau itu anak aku dan Raffi. Sampai suatu malam Gede cuma ngirimin voice note 4 detik yang isinya dia ketawa sambil ngomong. Kamu lucu banget deh. Kamu kira cuma suami kamu yang subur. Iya no. Aku sekarang lagi hamil. Dan aku gak tahu ini anak siapa. Dalam kurung, gua tahan ini air mata ketawa atau panik. Jujur bingung. Aku cinta suamiku. Serius. Tapi kenapa aku begini ya? Goblok! Lu masih bisa ketawa dalam situasi kayak gini aja, lu sakit banget anjing. Tahu gak sih, lu tuh goblok banget. Dalam situasi yang lu dihamilin sama orang lain yang bukan suami lu sendiri, lu masih bisa kayak ketawa. Tapi bukan ketawa panik, tapi kayak ketawa karena lu anggap ini lucu. Jujur lu sakit banget sih men. Kenapa ya aku bisa ngelakuin ini sambil ketawa? Mungkin karena aku goblok, betul. Mungkin karena aku sakau mantan. Enggak juga sih, mungkin lebih ke arah lu sangean aja. Setelah gua pikir-pikir dengan matang, ini sendernya kita jangan panggilnya Elsa guys. Elsa kebagusan buat dia. Kita panggil dia Elsie aja gimana anak-anak? Gak tahu deh, mungkin karena hidupku sial aja. Hidupku yang sebenarnya kayak sinetron Indosiar yang gak lolos sensor. Sial apa sih, goblok, gua hajar lu ya. Oh sumpah, sorry kasar. Enggak anjir, soalnya yang gua tangkap dari awal sampai habis tuh ya emang lu yang salah purely. Lu purely salah di sini, nggak ada masalah lu sial atau gimana. Lu goblok itu bener. Tapi bener-bener kayaknya kesalahan di sini cuman elunya goblok banget. Udah titik itu doang. You know what? Ini si Raffi, he doesn't deserve you. Kayak beneran nggak ada manusia di dunia ini yang deserve lu. Mungkin si Gede itu. Wait deal. Like you're actually dumb as shit. Gua nggak bercanda. You're dumb as fuck. You're crazy. You're stupid. Lu semua yang negatif tuh lu ambil semua. Duh, gue nggak tahu dah ini kedepannya bakal gimana, tapi aduh semoga Raffi lu nonton video ini men, semoga lu nontonin dan lu cari tahu cari waduh please, terus lu cari istri lu putusin. Apa sih istilahnya buat kalau udah nikah tapi putus tuh, aduh, deal tulisin dong ini, pokoknya gue nggak inget apa, tulisin nanti munculin di sini lah. Ya udahlah segitu aja untuk cerita yang pertama nih men, tapi sebelum kita udah selesai cerita pertama nih, oh editor gue, Gede, lu ayo dong deal, klarifikasi dulu. Ini lu pause video gua, terus lu pakai voice lu deh, lu klarifikasi sekarang juga. Halo semuanya, nama gua Fadil, bisa dipanggil Fadil. Cuma beberapa temen gua manggil gua Gede karena badan gua gede, bukan karena itunya yang gede. So, ya jadi itu bukan gua. Untuk lu diem aja, jangan yang ngomong. Dadah.
Nih, lu lihat muka gue udah masem banget nih. Ini karena gue udah nyontek dikit tadi sama judul cerita keduanya. Pernikahan gue dengan mie ayam. Kisah kecintaan gue terhadap mie ayam. Kisah gue yang bahkan gue bermimpi untuk gitu-gitu sama mie ayam. Gue nggak bisa jelasin loh. Menurut lo gue harus kayak gini tuh gue bisa apa gitu loh maksud gue. Menurut lu gue harus gimana? Nggak semua hal bisa lu tanyain ke gue. Lu kira gue apa? Hai Nul, kenalin nama gue sebut aja Adam dan gue adalah seorang pekerja menengah di tengah kerasnya Indonesia. Sesuai dengan judul yang gue tulis, gue mau ceritain betapa slurpnya mie ayam dan bagaimana rasa cinta gue kepada mie ayam. Jadi gini Nul, saat libur atau saat gue berangkat kerja, gue berjalan di pinggir jalan. Ada gerobak biru cinta gue, mie ayam. Dengan asap mengepul karena bertemu mie yang baru diangkat dengan saringan yang ditiriskan dengan indahnya. Lalu bumbu-bumbu dan minyak itu diaduk bersatu seperti sinyal sedang memanggil jiwa-jiwa yang sunyi. Di sana gue langsung nge-freeze. Seakan-akan sudut kamera nge-zoom ke muka gue. Semua suara hilang, angin berhenti. Di otak gue rasanya kosong dan cuma ada satu hal. Mie ayam. Sering kali tanpa sadar, gue tuh jalan loh. Bener-bener jalan ke gerobak itu kayak zombie yang melihat manusia. Kalau ada mobil lewat, gua nggak peduli. Gua tetap lanjut. Gua terobos. Dan di sana, gua memesan seporsi mie ayam. Ketika mangkok itu diletakkan di depan gua harus menahan diri untuk tidak gelisah di depan umum loh. Walau kadang, gua nggak bisa nahan rasa cinta gua kepada mie ayam. Rasa mie ayam seperti baru diselamatkan dari kehampaan hidup. Ini cerita belum ada setengahnya tapi gue udah tahu sih lu sakit banget sih men, jujur aja. Kayaknya kalau misalnya orang itu udah mau mati gitu bisa dikasih kayak nebulizer buat nafas pakai oksigen gitu kan. Enggak, ini lu nggak perlu pakai oksigen sih. Lu cukup taruh kuah mie ayam di bawahnya, lu taruh itu. Hop, ambil tuh kaldunya biar lu keserap tuh. Udah gitu aja. Lu hirup aja tuh oksigen mie ayam, nggak perlu pakai oksigen O2 dari pohon tuh. Nggak usah. Pakai mie ayam cukup. Kuahnya, astaga. Bukan hanya kuahnya. Semua itu adalah benda sakral yang pantas untuk disembah. Ayam yang berserat, daging yang empuk, kadang ada potongan kecil kulit yang lembut dan meleleh di lidah. Mie-nya yang lembut dan kenyal, saat digigit crunch. Dia memberikan sedikit resistensi lalu menyerah lembut. Teksturnya itu bikin sanguy. Bikin sange. Layaknya tangan seseorang yang memegang lembut. Bakso yang sebagai pelengkap dan menciptakan rasa yang berdaging dan kenyal-kenyalnya itu bukan keras. Dia empuk, tapi memantul di mulut. Memberikan sensasi daging yang dipadatkan sangat halus. Sampai lembutnya nyaris seperti spons yang gurih. Kaldunya mengisi kekosongan dalam hati dengan cara yang lembut. Dan sawi segar, sedikit pahit, bikin rasa lebih balance. Guys, sumpah ini kenapa sih Chat? Kenapa sih si Adam Chat? Kenapa sih si Adam nih? Gue takut dah sama dia men. Lu sakit banget dah Adam. Bawang goreng yang renyah, wangi, memberikan pukulan yang gurih. Daun bawang aroma segar yang bikin kuah terasa hidup. Pangsit crispy gurih yang bikin perasaan naik. Setiap elemen rasanya saling membantu. Semuanya bersatu tanpa saling berebut spotlight. Inilah yang bikin ayam, mie, punya rasa yang harmonis. Seolah-olah seluruh rasa itu saling mencintai satu sama lain. Tambahan lainnya menciptakan sensasi makanan yang berlapis yang membuat mau level pedas berapa, mau topping berapa, semua bisa diatur. Rasanya pun tetap menyatu, tidak saling bertabrakan. Gua rasa gemetar setiap pandangan pertama mie ayam yang disajikan ke depan mata gua. Gua menggenggam sumpit. Tangan gemetar, bibir bergetar, jiwa bergetar, titik bergetar. Lalu gua makan. Titik bergetar. Dan semenjak gigitan pertama, rasanya tidak akan pernah cukup dan selalu ketagihan. Gua selalu makan mie ayam. Setiap hari, setiap kesempatan, setiap mangkuk itu kosong. Setiap mangkuk itu kosong, rasanya hampa. Dan yang tersisa bukan hanya kenyang, tapi rasa lembut yang menggantung di dada. Seperti rindu kecil. Pada seseorang tidak pernah benar-benar pergi, mie ayam di gua bukan hanya sekedar mengisi perut. Ia mengisi ruang-ruang dalam diri gue yang tidak pernah gue sadari bahwa tahu kosong. Dan di setiap makan mie ayam yang hangat itu, di pikiran gue hanya satu. Mie ayam berbisik ke gue. Ada pernyataan cinta yang tidak pernah diucapkan.
Aku mencintaimu dengan cara yang hanya bisa aku lakukan. Strip mie ayam. Bahkan Nul, gua pernah mimpi menikah. Bukan sama manusia, tapi sama satu gerobak mie ayam yang lengkap. Kita menikah di venue wedding paling indah. Malam pertama, rasanya sangat nikmat. Kita pun memiliki 2 anak. Itu 2 anak tuh... Itu anak lu apa dah? Anak lu tuh manusia? Atau kayak manusia berkepala mie ayam? Atau mie ayam yang punya kaki, tangan, dan juga tubuh? Atau mie ayam topping baksonya tuh kepala manusia? Gua gak paham. Lu sakit dan bener-bener sakit banget. Itu mimpi gue yang paling indah. Rasanya seperti ingin sesuatu yang lebih. Memanggil jiwa gua. Aduh, cinta gua. Bahkan sampai sekarang, cinta gua terhadap mie ayam tidak berkurang sedikit pun. Jika ada panggilan makan mie ayam yang memanggil, gua langsung datang. Kalau mie ayam bisa menyeluruh gua yang dingin ini tunduk. Gua tunduk gelisah sambil membayangkan. Oh, ini gua gak bisa baca, jorok banget. Oke, gua baca. Membayangkan gua mencium kaki mie ayam tersebut, yang betapa slurpnya rasa tersebut. Dan cintaku kepada mie ayam adalah bentuk cinta yang paling jelas dan besar. Tanpa mie ayam hidup gue lonely. Tanpa mie ayam gue gak bisa. Gue gak tahan. Rasanya mau makan mie ayam aja setelah nulis ini. Suatu saat nanti gue akan menikah dengan mie ayam. Pegang aja omongan gue, Nul. Kayaknya gak perlu gue komentarin sih ini, men. Kayaknya udah deh. Kayak gue no comment deh. Kayak gue no comment. Gue beneran no comment aja. Intermezzo sedikit. Apa kabar kalian semua? Dan buat kalian semua yang suka nontonin video confession gue kayak gini, atau cuma sekedar suka sama gue, atau mungkin suka sama lelet si melet, kalian gak perlu nunggu gua upload video YouTube dulu setiap minggunya. Of course not. Kenapa? Karena hampir setiap hari gua live jam 19.30 WIB. Dan di sana gua bakal bacain confession yang gila kayak gini secara langsung. Dan gua bakal mainan sama kalian. Kita bakal seru-seruan bareng. Kita bakal nobar. Kita bakal react. Dan satu hal ini yang paling seru banget. Kita bakal dengerin confession netizen secara langsung. Iya bener, gua dan juga kalian, bahkan kalian bisa jadi peserta yang ceritain pengalaman aneh kalian secara langsung ke gua dan juga dia mungkin. Kutu dari kepala dia taruh di situnya dia. Ya. Woi. Jadi kalian tunggu apa lagi? Nyalain bel notifikasi ya dulu, biar kalian gak ketinggalan tiap gua upload video ataupun tiap gua lagi live di YouTube jam 7:30 malam WIB. Oke? Gua bakal tunggu kalian di sana. Hai. Jujur ya, gua tuh kan orangnya asbun banget ya. Jadi kayak gua bahkan nggak tahu kenapa gua hai tadi itu. Itu bisa gak sih di-cut aja? Boleh gak lo cut itu bagian yang haha ya? Soalnya itu freak banget sumpah. Oh ya udah. Anyway, kita lanjut ke cerita berikutnya. Halo Bang Nul, nama gua Nana, dalam kurung bukan nama asli. Umur gua 22 tahun dan cerita ini jujur aja bikin gua pengen nampar diri gua sendiri tiap ngingatnya. Jadi gua dulu kenal cowok di aplikasi semacam Bumble, tapi bedanya ini ada aplikasi itu lagi. Ya, tapi bedanya ada lambang pesawatnya. Doi lebih muda, awalnya kelihatan sweet banget juga. Selalu kedengerin cerita, perhatian, care parah. Lama-lama ya kita pacaran. Awalnya fine-fine aja, tapi gak lama kemudian Doi mulai pinjem duit. Alasannya belum gajian. Karena gua kasihan, gua pinjemin. Mulai goblok. Gua kira sekali 2 kali doang. Ternyata jadi kebiasaan. Tiap minggu gua rela nyisihin uang jajan buat Doi beli kuota biar bisa tetap komunikasi. Doi juga sering cerita hal-hal sedih tentang keluarganya. Dan gua yang gampang iba ini makin luluh. Uang tabungan gue buat beli HP gue habis. Tapi tetap gue anggap demi rasa sayang ini. Goblok. Sampai pas ulang tahun Doi, gue bela-belain ngumpulin duit berbulan-bulan buat beliin kado sekardus. HP dia rusak, gue pinjemin HP gue yang kebetulan ada 2. Dan gue kirim lewat ekspedisi. Pokoknya total effort gue dah. Gue bener-bener kayak istri Sahnul. Padahal kenal lewat Telegram ya goblok. Nggak gitu maksud gue, kayak gue nggak ada masalah sama Telegram sih. Cuman kadang tuh Telegram tuh kadang pengen gue orang-orang yang ketemu di sana tuh ya, yang kadang-kadang RP-nya nggak bener tuh ya, yang kadang-kadang nge-faker pakai muka gua sama teman-teman gua tuh pengen gua awas kalian. Tapi yang paling tolol tahu apa?
Pas ulang tahun emaknya, gue nggak punya duit, tapi tetap maksain beli kado pakai pay later. Cuman gara-gara mantan doi mau beliin jersey sama sepatu futsal buat ibunya. Jersey sama sepatu futsal buat ibu lu. Dan lu percaya. Sorry, maksud gue buat ibunya dia. Ya lu mikir lah pakai otak lu yang mini itu. Mana ada, lu kira ibunya dia atlet futsal apa gimana? Goblok banget anjing, masa ibunya mau dibeliin baju futsal sama sepatu futsal, dan ini cewek, ini si sender dipercaya-percaya aja anjing. Gue jilat lu. Dan intinya itu belum cukup. Akhirnya gue juga beliin hadiah buat adeknya juga. Doi kekurangan duit banget buat beliin sepatu buat adeknya. Akhirnya gue yang talangin lagi sampai 2 kali. Abis itu HP yang gue pinjemin rusak di tangannya. Dan gak berapa lama itu dia beli HP baru. Tiba-tiba abis dia ganti HP baru, dia berubah 180 derajat. Chat gue bener-bener dibalesin seadanya. Ujung-ujungnya dia bilang dia bosen dan minta break. Gue nangis seharian, tapi malamnya gue liat dia lagi live Instagram sambil asik komen-komenan sama cewek lain. Cewek itu malah nyeletuk. Siapa aja yang tahu kamu deketin aku waktu itu? Gue langsung nyesek. Kayak ditabuk sama realita. Gue sampai debat sama dia lewat voice call, tapi tetap aja ujung-ujungnya dia tidur nyenyak. Sementara gue nangis semalaman. Sampai ibu gue notice dan mak gue bilang, apaan kamu nangis karena cowok? Sumpah, gue malu banget kalau diinget-inget. Dan lucunya, gak berapa lama setelah itu, dia masih sempat minjem duit lagi. Udah gila gak tuh? Dan yang paling parah setelah gue putus dan sempat di DM sama mantannya dia, dalam kurung sebut aja Amel, gue baru tahu semua fakta busuknya. Ternyata doi masih sering teleponan sama sleep call sama si Amel ini. Bahkan pakai HP gue buat itu Nul. Dan ibunya pun masih sering VC bareng Amel dan minta kado karena bapaknya Amel katanya orang penting. Dan di situ gue sadar, gue tuh bukan pacar. Gue cuman mesin kasir dengan label sayang. Nyesek jujur. Akhirnya gue tagih tuh utangnya Nul. Yang awalnya gue ngerasa kayak ya udahlah nggak usah ditagih. Tapi pas denger kenyataan itu gue berubah pikiran. Karena kalau di total 11 juta rupiah Nul. Dan gue kasih keringanan jadi tinggal 600 ribu aja. Dari 11 juta jadi 600 ribu. Lu kalau jadi debt collector lu dipecat di hari pertama. Kagak, 1 jam pertama lu dipecat. Tapi Nul, doi tetap gak bayar-bayar. Sampai 600 ribu pun itu masih dicicil. Dia malah ngegas balik kayak, siapa suruh beliin itu. Sumpah itu perkataan paling bangsat yang bisa lu keluarin setelah seseorang beliin lu sesuatu. Jujur itu sakit banget anjing. At the very least lu bisa kayak apresiasi lah anjing. Dasar goblok. Sumpah itu momen dimana gua sadar betapa gobloknya gua selama ini. Sekarang dia udah punya pacar baru Bang Nul. Sementara gua nanggung semua trauma ini karena kegoblokan gua juga. Sama cowok begituan. Gue masih belajar buat maafin diri gue sendiri. Tapi ya gue harus pelan-pelan. Susah Nul. Apalagi gue terlalu baik ke orang yang salah. Dan pelajarannya adalah apa? Jangan pernah jadi korban rasa kasihan. Apalagi sampai jadi ATM buat orang yang cuma pura-pura cinta. Ya udah segitu aja cerita gue Bang Nul. Semoga gak ada cewek yang bernasib kayak gue. Dan makasih udah sampein cerita gue. Confessionnya Nul ya. Thank you Bang Nul. Sama-sama. Kenapa ya banyak banget di Indonesia nih cewek-cewek yang gak gini? Ya cowok-cowok juga banyak sih yang goblok. Tapi cewek-cewek tuh rasanya lebih banyak yang goblok. Maksud gue dalam konteks kayak, kenapa lu mau sama Mokondui sih? Why? Mokondoin sama gua aja. Saweria gua aja. Saweria gua pas live. Saweria.co/Nul Alexander. Duitnya kesana aja monyet. Kagak, tapi serius nih. Kagak, serius nih gua. Mending sawerian ke gua kalau mau buang-buang duit mulu. Kalau lu sawerian gua pas gua stream, minimal lu dapat makasih dari gua. Daripada ke orang-orang kayak gini. Kan goblok ya. Kenapa gua marah-marah danying. Aduh, sorry. Ya udah, semangat terus ya anakku, sukses terus. Kiranya kedepannya kamu gak bakal ketemu sama orang-orang kayak gini lagi, oke? Semangat, gue Encana yo. Oke, selesai juga cerita kita pada hari ini. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton dari awal sampai habis, dari awal sampai di titik ini. Tapi buat kalian semua, kaum spesial yang bener-bener nontonin gua dari awal sampai habis, boleh dong coba buat komen
Mokondo. Karena dengan begitu gue bakal tahu kira-kira siapa aja sih di antara kalian yang bener-bener menonton gue sampai habis. Thank you semuanya once again, dan jangan lupa buat like, subscribe, nyalakan bel notifikasi, share video ini ke teman-teman terdekat kalian dan juga binatang kalian. Bercanda. Sekian dan sampai jumpa, sampai bertemu di episode berikutnya. Bye 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 bye.